Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Permadi, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, jurusan Ilmu Hadis semester 2. Adapun siang yang berbahagia ini, saya akan membahas kajian makalah saya yang berjudul Sumbangan Syekh Ahmad Al-Fatani terhadap ilmu Nahwu. Baiklah, kita memasuki metode yang pertama. Tokoh-tokoh silam dunia Melayu cukuplah mansur dalam berbagai corak penulisan, namun terlalu sedikit perbincangan mengenai kelibatan mereka dalam kesastraan dan linguistik bahasa Arab. Kebanyakan ahli akademik modern berpendapat bahwa tokoh-tokoh ilmu dunia Melayu hanyalah terlibat dalam tiga cabang, yaitu fikih, tauhid, dan tasawuf saja. Manakala dalam bidang penulisan, mereka berpendapat bahwa penulisan yang dihasilkan hanyalah bersifat terjemahan bahasa Arab dalam konteks Melayu, bahasa Melayu. Ada juga yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh silam Melayu hanyalah mampu menghasilkan penulisan dalam bahasa Melayu saja dan bukan dalam bahasa Arab. Jadi disinilah maksud dari sumbangsi Syekh Ahmad Al-Fatani dalam penulisan ilmu Nahwu. Banyak kita ketahui Syekh Ahmad Al-Fatani ini banyak menggunakan metode-metode yang mempunyai corak penulisannya dalam penulisan bahasa Arab, seperti ilmu balaghah, ilmu kedokteran, dan sebagainya. Beliau sangat aktivis dalam mengkaji ilmu-ilmu keagamaan dan umum terutama, dan terkait dengan ilmu agama seperti ilmu usuluddin, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang lain. Maka Syekh Ahmad Al-Fatani ini menggunakan metode kajian kualitatif, yaitu menganalisa dokumen dan teks serta kajian-kajian terdahulu. Jadi Syekh Al-Fatani ini mempunyai konsep teks yang kajian-kajian terdahulu, mempunyai dokumen-dokumen yang tertinggal pada saat itu. Maka Syekh Al-Fatani ini seorang ulama yang sangat besar di kalangan Mesir dan Madinah, sehingga mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa. Maka dalam penulisan ilmu nahwunya, dia pun memberikan kepada sekolah-sekolah di negeri Kelantan, pondok-pondok juga mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa dalam sumbangannya dalam penulisan karya-karya dia dalam penulisan ilmu nahwu. Baik, perkenalan ulama Melayu sila memainkan peranan yang signifikan dalam membina budaya ilmu dalam masyarakat tempatnya. Jadi pada saat itu ulama Melayu memakai peranan signifikan dan membina budaya ilmu dalam masyarakat tempatnya. Walaupun Islam hadir ketika dalam kejatuhan terdahulu dalam intelektual, maka kedatangan telah berjaya pada saat itu. Maka dalam signifikannya, Syekh Ahmad Al-Fatani ini mempunyai konsep yang sangat luar biasa dalam penulisan ilmu-ilmu
seperti ilmu nahu dan sebagainya. Dan dia sejak kecil mempunyai gagasan yang luar biasa, terutama dia dari kecil sudah dibina, sudah dilatih oleh orang tuanya untuk hijrah ke Mekah, untuk tinggal dan mengabdi di sana untuk belajar berbagai bahasa, belajar dengan tekun dan semangat, dan dia mempunyai kontribusi yang sangat antusias mengatasi pembelajaran yang sangat. Dari kecil dia sudah dilatih untuk terus belajar, semangat dan kreatif dalam menulis karya-karyanya. Jadi di sini juga Syekh Al-Fatani ini menulis sebuah karya. Dalam karyanya ini dia memberikan cabang dalam penulisannya ini, fokus kepada salah satu ilmu bahasa Arab saja, tapi dia ilmu-ilmu yang lain tetap dia pakai, walaupun pelajaran yang lain dapat dia kembangkan pada saat itu. Maka orang tuanya membina agar setiap dirinya harus memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Maka dalam arti kata ilmu nahwu ini sangat digunakan di kalangan orang-orang Arab, karena orang-orang Arab itu pada saat itu memakai bahasa Arab dalam kehidupannya sehari-hari. Maka Syekh Al-Fatani ini berperan dalam penulisan ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balago. Beliaulah yang memberikan gagasan bahwasanya beliau dari kecil sudah dilatih untuk memberikan kontribusi yang sangat luas terhadap pemikiran orang-orang Arab terlebih dahulu. Ingin memberikan satu statement bahwasanya Syekh Al-Fatani ini adalah seorang ulama yang besar pada saat itu. Ulama yang besar, dia belajar dari guru-gurunya, dari tuan ulama-ulamanya, sehingga dia bisa memberikan kontribusi yang sangat luas cakupannya. Maka dalam khususnya orang yang ingin belajar ilmu bahasa Arab ini sangat luas di kalangan ulama-ulama terdahulu, sehingga Syekh Ahmad Al-Fatani ini memberikan perbincangan kepada mengenai ilmu nahwu secara khususnya yang dibawa. Sejak kecil dia belajar di Mekah, maka dia diberikan kontribusinya, dan dia pun sangat dihargai oleh orang. Dan juga dia memberikan pembelajaran pengkajian ilmu Al-Quran sangat luas di Sarami Mekah, yang bermula dengan kedatangan perniagaan Arab untuk berdakwah di tanah Melayu. Jadi di tanah Melayu itu dia udah dibentuk untuk berdakwah, menghafal Al-Quran, perniagaan Arab. Jadi orang-orang Arab itu datang untuk mempelajari. Akhirnya Syekh Al-Fatani ini memberikan satu statement, sehingga penduduk-penduduk itu harus belajar lebih dalam lagi untuk menguasai bahasa Arab, ilmu balago, ilmu sorof, ilmu suludin, dan salah satunya lagi ilmu kedokteran yang Syekh Al-Fatani ini berikan. Syekh Al-Fatani ini juga memberikan ilmu yang sangat mendalam pada saat itu. Maka orang-orang
di Melayu itu, orang-orang Melayu itu sangat ingin sekali untuk mempelajari bahasa Arab itu tersendiri. Jadi Syekh Fatani ini adalah dia seorang pendidik yang dari kecil dia sudah dilatih untuk belajar membaca dan belajar sehingga dia diusulkan dalam dirinya, dia niatkan dalam dirinya, dia ingin menjadi seorang ulama besar, ulama yang bisa memberikan hal-hal yang terbaik. Jadi kontribusinya adalah Syekh Fatani ini adalah adalah ulama yang sangat disegani pada saat itu oleh orang-orang Arab, orang-orang Melayu pada saat itu. Jadi Syekh Ahmad Al-Fatani ini adalah dia belajar dari seorang guru-guru ulama di Mesir dan di Mekah, maka ibunya mengantarkannya ke Mesir dan ke Mekah itu untuk belajar mengabdi. Jadi dia umur sekecil itu sudah dilatih untuk belajar, maka dia dilatih agar dia bisa jadi ulama yang besar. Dan dia pun belajar di Azhar, di Kairo Azhar. Dan di situ dia ditempuh untuk belajar lebih dalam lagi sehingga dia bisa memberikan metode yang baru, bahwasanya belajar ilmu nahwu itu adalah alat bantu untuk mempelajari agama Islam. Dengan alat bantu bahasa Arab itu orang lain bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu bahasa Arab itu dalam kehidupannya, sehingga ilmu bahasa Arab itu jadi hayat dalam diri Syekh Fatani ini untuk mengembangkan ilmu-ilmu nahwu, ilmu-ilmu sorof dan ilmu balaghah pada saat itu. Dan dia menjadi ulama yang sangat luas, sangat terkenal pada saat itu. Karena dia berpendidikan di Universitas Azhar Kairo, Mesir. Dia nonjol, dan dia pada saat muda itu dia sudah nampak nonjol dalam mengkaji agama-agama Islam itu pada umur 12 tahun. Untuk mempelajari ilmu-ilmu agama tersebut, dia mengembangkan ilmu-ilmunya yang telah dia pelajari. Dia belajar di Mesir, di Azhar, sehingga dia bisa mengkontribusikan ilmu-ilmunya, sehingga dia bisa mencetuskan karya-karyanya, terutama ilmu nahwu dan ilmu balaghah dan ilmu kedokteran, ilmu tasawuf, ilmu yang lain, sehingga dia bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa pada saat itu. Dan dia juga belajar dan juga dia belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu sorof, dan dia bisa menjadikan guru pada dirinya, bisa mengajar kepada orang lain, terutama bahasa Arab dan ilmu sorof dan lain-lainnya. Itu karena orang-orang di sekitarnya membantu agar dia bisa menjadi ahli bidang agama. Syekh Fatani sumbang